الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-55 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang sejelek-jelek manusia yang ada di atas muka bumi. Bahkan sejelek-jelek makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syarrad dawabi, yakni sejelek-jelek makhluk yang melata yang berjalan di atas muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina kafaru, yakni orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beragama dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kafaru fahum la yu'minun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejelek-jelek makhluk. Baik. Yang menyatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah kita menjadi bagian dari yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang yang paling jeleknya atau makhluk yang paling jeleknya. Kenapa? Karena semua makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semua tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka ini orang-orang kafir, dia tidak mau tunduk. Sementara ketundukan ini adalah kondisi terbaik yang ada pada mereka. Kondisi terbaik adalah ketika hamba-hamba itu tunduk pada penciptanya. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah yang memerintahkan, dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk mereka. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka itulah yang terbaik. Dan ketika Allah melarang, maka itu adalah sesuatu yang sangat membahayakan mereka. Baik. Adapun manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kedudukan tertinggi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghambakan diri padanya. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memperjalankan rasulnya ke atas ke Sidratil Muntaha, Allah Subhanahu wa taala justru menyebutkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi, tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Sementara Allah Subhanahu wa taala pengen memperjalankan rasulnya ke tempat yang tertinggi. Baik, yakni berada di Sidratil Muntaha.
karena posisi seseorang sebagai hamba adalah posisi tertinggi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat penghambaan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi kedudukannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, semakin jauh seseorang, barakallahu fikum, semakin rendah kedudukan seorang ketika dia semakin kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan mereka sejelek-jelek makhluk. Barakallahu fikum. Alladzi, kata Allah Subhanahu wa taala, inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Tidak mau beriman dia. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Siapa mereka yang paling jelek ini? Baik. Yani orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Yani orang-orang yang kau melakukan perjanjian dengan mereka, terkhusus orang-orang Yahudi pada saat itu. Sejak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan kerjasama dengan orang-orang Yahudi. Kerjasama apa? Kerjasama untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk seluruh penduduk kota Madinah. Dan perjanjian untuk tidak saling menyakiti, mengganggu, memerangi antara satu dengan yang lainnya. Orang Yahudi tidak boleh memerangi orang Muslim, orang Muslim tidak boleh memerangi orang Yahudi. Hidup rukun. Tapi ternyata mereka inilah yang senantiasa membatalkan perjanjiannya. Setiap ada perjanjian mereka batalkan, diperbaharui lagi, dibatalkan ulang. Begitu modelnya. Mereka yang melakukannya. Bahkan orang-orang kafir secara umum, barakallahu fikum, ini perlakuan mereka, senantiasa membatalkan perjanjian damai. Mereka yang curang. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Setiap melakukan perjanjian mereka yang membatalkannya. Melakukan perjanjian mereka ulang yang membatalkannya. Wa hum la yattaqun. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Ini pengkhianatan. Pengkhianatan. Kalau ada perjanjian yang telah disepakati, kemudian ada yang melanggar, maka dia yang dianggap pengkhianat. Ini adalah dosa besar, sehingga kaum muslimin dilarang untuk melakukan perbuatan ini. Barakallahu fiikum. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa imma tafqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Kalau engkau mampu mengalahkan mereka dalam peperangan, ketika mereka yang membatalkan perjanjian dan terjadi peperangan, maka betul-betul hukum berat mereka ini. Hukum berat orang-orang yang mengingkari perjanjian, yang mengkhianati kesepakatan. Untuk apa? Agar supaya menjadi pelajaran bagi siapapun yang ada setelahnya. Supaya mereka tidak main-main dengan kaum muslimin ketika mereka melakukan perjanjian. Fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Supaya mereka mengambil pelajaran bahwa ketika melakukan perjanjian dengan kaum muslimin adalah sesuatu yang harus ditepati. Hukum berat mereka, wahai Rasul, agar supaya menjadi pelajaran bagi siapapun dari kalangan orang kufar, tidak main-main dengan perjanjian. Oleh karena itu Allah SWT memberikan hukum, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Kalau sudah ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir, yakni negara Islam dan negara kafir melakukan perjanjian damai, tidak boleh saling menyerang dalam tempo waktu yang ditentukan atau tidak ditentukan. Barakallahu fikum.
ternyata ada gejala-gejala, ada gelagak-gelagak bahwa mereka hendak melakukan pengkhianatan. Mereka melakukan makar, mereka menghimpun kekuatan, melakukan ini, melakukan ini. Ada arah ke sana bahwa mereka akan melakukan apa? Penyerangan yang dengannya mereka secara otomatis melakukan pembatalan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, kalau engkau khawatir ada pengkhianatan dari orang-orang kafir atas perjanjian yang disepakati, fambit ilaihim ala sawa, sampaikan kepada mereka bahwa tidak ada lagi perjanjian. Supaya tidak ada lagi perjanjian antara mereka dengan kaum muslimin, sehingga semuanya siap-siap untuk berperang. Tidak ada lagi yang dikhianati. Fambit ilaihim ala sawa, agar supaya mereka tahu, Islam, kaum muslimin tahu bahwa tidak ada lagi perjanjian dengan mereka. Mereka pun tahu bahwa tidak ada lagi perjanjian dengan kaum muslimin. Fambit ilaihim ala sawa. Kalau ada gelagak-gelagak bahwa mereka akan melakukan pengkhianatan, bersiap untuk menyerang kaum muslimin, fambit ilaihim ala sawa. Baik. Innallaha la yuhibbul khainin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang mengkhianat. Barakallahu. Pengkhianatan, barakallahu fikum, bukanlah sifat yang bagus. Karena khianat itu adalah posisi orang melakukan kesalahan pada saat orang merasa aman dari dia. Paham barakallahu fikum? Yang namanya pengkhianatan adalah suatu yang sangat memalukan, licik. Barakallahu fikum. Innallaha la yuhibbul khainin. Pengkhianatan pada saat orang merasa aman, sudah percaya bahwa tidak akan melakukan ini, tidak akan melakukan itu, ternyata mereka melakukannya. Baik. Baik. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang khianat. Ini barakallahu fikum pelajaran untuk kita beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang sejelek-jelek makhluk adalah orang kafir. Termasuk di antara perbuatan mereka adalah senantiasa melakukan pembatalan perjanjian, pengkhianatan. Barakallahu fikum, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan mereka akhirnya dinyatakan sebagai penjahat perang. Baik, di saat genting-gentingnya justru mereka melakukan pembatalan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Demikian juga orang kafir Quraisy, mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun. Barakallahu fikum, baru 4 tahun berlalu dari perjanjian itu, mereka pun sudah melakukan pelanggaran. Mereka melakukan pelanggaran yang dengannya batal perjanjian itu. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka, dan mereka betul-betul dihukum berat oleh Rasulullah SAW sebagai pengkhianat dan penjahat perang. Ini orang Yahudi, artinya dipenggal leher mereka, dikumpulkan mereka, barakallahu fikum, dipisahkan perempuan dan anak-anak satu tempat. Kemudian orang-orang dewasa ini, barakallahu fikum, diperiksa semuanya. Yang remaja diperiksa, apakah betul-betul dia balik atau belum, dengan cara melihat kemaluan mereka. Al-imbat, yakni begitu nampak tumbuh rambut kemaluannya, maka dipisahkan, dimasukkan ke golongan orang-orang dewasa. Kalau ternyata belum, maka dikembalikan, digabungkan bersama dengan anak-anak. Orang-orang dewasa inilah yang dipenggal lehernya, dikumpulkan dan digiring sekelompok demi sekelompok, kemudian mereka dipenggal lehernya karena mereka adalah para pengkhianat dan penjahat perang.
Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Hukum berat mereka agar supaya mereka mengambil pelajaran bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Hukuman untuk mereka sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau ada gelagak bahwa mereka akan melakukan pembatalan perjanjian, maka sekalian kalian menyampaikan pembatalan itu. Baik, ingatkan mereka. Baik, kalau tidak mau maka sekalian dibatalkan agar supaya apa? Agar supaya sama-sama mengerti bahwa tidak ada lagi perjanjian. Sehingga semuanya bersiap-siap untuk saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Karena sungguh Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang mengkhianat. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tidak mau maka sekalian dibatalkan agar supaya apa? Agar supaya sama-sama mengerti bahwa tidak ada lagi perjanjian. Sehingga semuanya bersiap-siap untuk saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Karena sungguh Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang mengkhianat. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.